Halo Sobat Neo, apa kabar? Selamat datang kembali di Neo Channel bersama saya Ki Anom. Pada materi sebelumnya kita telah belajar bersama mengenai routes dan controller yang ada di Cognitor versi 4. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari suatu materi yang bakalan seru, yaitu kita akan mencoba membuat suatu halaman atau tampilan view ke dalam aplikasi kita. Nanti kita akan menerapkannya ke dalam aplikasi yang telah kita buat, yaitu aplikasi toko buku. Tapi sebelum kita membuat halaman view lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai definisi dan fungsi dari views. View adalah sebuah komponen yang ada di dalam Cognitor yang berfungsi untuk mengatur dan menampilkan suatu halaman. Nah, nanti view ini akan ditampilkan di dalam suatu browser di mana halaman tersebut nanti digunakan untuk berinteraksi dengan user. Untuk halaman view sendiri, biasanya dapat berupa halaman view biasa ataupun halaman form. Nah, materi apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini? Yang pertama, kita akan mencoba membuat halaman view menggunakan teknologi Bootstrap. Nah, Bootstrap ini seperti yang teman-teman ketahui, kita pernah mengulasnya sekilas di awal-awal playlist mengenai tutorial Cognitor versi 4 ini. Nah, Bootstrap adalah sebuah framework CSS di mana framework ini dapat memudahkan kita dalam mendesain suatu tampilan. Nah, Bootstrap itu sudah ada beberapa versi dan kita akan menggunakan versi yang terbaru, yaitu Bootstrap 5. Selanjutnya yang kedua, setelah kita mempelajari dan membuat suatu tampilan sederhana menggunakan Bootstrap 5, nanti kita akan coba menerapkan suatu template admin ke dalam aplikasi toko buku kita. Nah, untuk template admin yang nanti akan kita gunakan adalah SP admin, di mana untuk template SP admin ini telah menggunakan teknologi Bootstrap 5. Sekarang kita ke aplikasi kita, yaitu toko buku. Kita buka aplikasi kita menggunakan VS Code. Kita menuju ke direktori penyimpanan aplikasi kita, yaitu kemarin ada di htdoc, lalu di sini ada toko buku. Nah, kita buka toko bukunya, lalu di dalam toko buku ini kita dapat klik kanan, lalu pilih Git Bash Here. Nah, nanti di sini kita dapat ketikkan code spasi titik, kemudian kita enter saja, nanti aplikasi kita akan terbuka ke dalam VS Code. Oke, jika muncul seperti ini kita centang, kemudian kita yes saja. Ini kita maximize. Lalu untuk kedua file ini bisa kita close saja untuk file get started dan welcome to setting. Kita close saja. Nah, semua halaman view yang nanti akan kita buat, nanti kita letakkan di folder views ini yang ada di folder app. Kita coba saja untuk membuat halaman view. Untuk membuat halaman view, kita dapat klik kanan, kemudian kita pilih new file, lalu kita beri nama halaman view kita, misalnya adalah overview.php. Nah, di halaman overview.php ini, nanti kita bisa mengetikkan script HTML kita. Untuk mengetikkan script HTML, kita dapat ketikkan saja HTML. Nanti akan muncul snippet seperti ini, lalu kita pilih yang HTML5. Nah, nanti secara default, kita sudah dibuatkan oleh VS Code-nya untuk script HTML5-nya ini. Nanti kita bisa memanipulasi yang ada di dalam body ini. Nah, untuk title-nya mungkin kita bisa beri nama yaitu overview. Lalu untuk body-nya mungkin kita bisa buat title-nya yaitu menggunakan H1, yaitu judulnya adalah
halaman overview. Lalu untuk isi teksnya kita menggunakan tag paragraf yaitu P. Lalu di dalam tag paragraf ini kita ketikkan saja kalimat-kalimat bebas. Kita gunakan kalimat dummy yaitu lorem, enter. Nah, ini nanti sudah ada kalimat dummy. Nah, jika teman-teman perhatikan, ini untuk kalimatnya atau scriptnya ini dia melebihi dari batas kanan dari VS Code kita ya. Nah, untuk merapikan ini agar kita bisa melihat keseluruhan code-nya, kita dapat tekan Alt Z di keyboard kita secara bersamaan. Kita tekan Alt Z, maka semua scriptnya ini akan tersusun ke bawah, jadi tidak ada script yang melebihi batas kanan dari VS Code kita. Ini kita save. Nah, sekarang kita buat controller untuk menampilkan halaman overview kita. Di controller kita bisa menggunakan controller home, atau kita bisa membuat baru controller baru, atau kita menggunakan controller admin. Mungkin kita bisa menggunakan controller admin saja ya. Nah, di dalam controller admin ini indeksnya kita ubah. Di materi sebelumnya kita telah membuat indeksnya ini untuk menampilkan pesan echo, yaitu ini adalah halaman indeks admin. Nah, ini kita bisa ubah. Kita ubah untuk menampilkan view kita ya, yaitu kita return, lalu view, lalu nama file view kita adalah overview, jangan lupa titik koma. Nah, untuk pemanggilan halaman overview ini kita tidak perlu menambahkan .php ya, jadi kita cukup nama filenya saja. Ini kita save. Nah, sekarang kita ke routes-nya, kita ke config, kita cari file routes. Ini ya. Ini kita geser sebelah kiri saja. Ini untuk sidebar-nya kita minimize saja dengan cara Ctrl B. Biar agak longgar ya. Nah, kemarin kita telah memiliki routing yaitu admin. Ini ya, kita telah memiliki routing ini. Nah, sekarang kita coba akses routing ini ya. Jangan lupa kita jalankan aplikasi kita. Kita dapat menggunakan terminal yang ada di VS Code atau terminal Gitbase yang tadi telah kita buka ini ya. Tapi di sini saya lebih suka menggunakan terminal yang ada di dalam VS Code. Ini kita close saja, lalu kita buka terminal yang ada di VS Code. Kita ke menu terminal, lalu pilih new terminal, atau untuk shortcutnya itu Ctrl Shift Backtick. Nah, nanti di bawah sini akan ada muncul terminal. Di sini untuk defaultnya di tempat saya itu untuk terminalnya menggunakan PowerShell. Nah, teman-teman bisa memilih ya, di sini ada beberapa pilihan terminal. Di sini di tempat saya itu ada Gitbase, ada Command Prompt, ada JavaScript debug terminal, dan split terminal. Nah, di sini biasanya untuk menjalankan aplikasi saja saya biasanya menggunakan, kalau tidak PowerShell ya Command Prompt. Tapi jika untuk menginstal library atau package-package yang nanti akan kita butuhkan, seringnya itu menggunakan Gitbase. Karena di sini selain digunakan untuk menginstal package, Gitbase ini biasanya saya sering gunakan untuk menyimpan file project ke dalam GitHub. Tapi di sini kita tidak akan membahas GitHub, kita hanya menggunakan Gitbase untuk menginstal library ataupun package. Nah, untuk menjalankan aplikasi ini kita biarkan aja menggunakan PowerShell. Lalu di sini kita ketikkan saja php spark serve. Jangan lupa enter. Kita tunggu prosesnya. Nah, jika sudah muncul ada link ini, berarti servernya sudah berjalan. Kita dapat kopikan link ini ke browser kita, atau kita dapat tekan Ctrl lalu klik link localhost port 8080 ini. Nah, nanti secara otomatis akan dibuka di halaman browser. Nah, di sini untuk defaultnya adalah home ya. Nah, kita akses routes yaitu admin.
seperti ini, lalu kita enter. Nah, di sini ketika kita mengakses routing admin, di mana routing admin itu dia mengakses controller admin fungsi index. Nah, di dalam fungsi index itu dia menampilkan halaman view, yaitu dengan nama halaman view-nya itu adalah overview.php. Nah, ini adalah halaman overview. Di sini sangat sederhana sekali ya, karena kita belum menggunakan CSS dari Bootstrap. Jadi di sini murni dari HTML. Nah, sekarang kita akan menerapkan Bootstrap ke dalam halaman overview kita. Untuk menggunakan Bootstrap, kita dapat akses yaitu dari dokumentasi Bootstrap itu sendiri. Untuk dokumentasi dari Bootstrap, kita dapat ketikkan saja Bootstrap 5. Ini ya, kita ketikkan saja Bootstrap 5, lalu nanti muncul yang paling atas yaitu di alamat getbootstrap.com. Ini kita klik saja, lalu nanti akan muncul halaman introduction seperti ini. Atau jika tampilannya punya teman-teman seperti ini, nah di sini kita bisa pilih Get Started, lalu di sini nanti akan muncul halaman introduction. Di halaman introduction ini kita dapat menggunakan CSS dari Bootstrap, yaitu kita bisa mengkopikan link CDN ini ya. Link CDN itu adalah Content Delivery Network. Jadi kita bisa menggunakan Bootstrap tanpa harus menginstal Bootstrap ke dalam aplikasi kita, dengan syarat bahwa kita telah terkoneksi ke internet. Jadi kita bisa menggunakan Bootstrap ini secara online. Jadi kita tidak perlu menyimpan source code dari Bootstrap ke dalam aplikasi kita. Ini kita kopikan saja, kita copy, lalu kita ke halaman overview kita. Ini untuk terminalnya bisa kita close dengan tekan silang ini atau tekan Ctrl backtick. Nah, sekarang kita ke halaman overview. Nah, kita tambahkan script tadi ya, script untuk memanggil CSS. Kita tambahkan di dalam tag head ini ya. Tag head kita letakkan saja di bawah title. Lalu kita pastekan di sini. Kita save. Nah, dengan kita menerapkan atau meletakkan ini di halaman view kita, kita sudah bisa menggunakan Bootstrap. Kita kembali ke tutorial Bootstrap kita. Nah, di sini ada banyak sekali pedoman dan tutorial komponen-komponen Bootstrap yang bisa kita gunakan. Mungkin kita bisa ke bagian layout. Nah, di sini di layout itu ada beberapa komponen. Kita bisa menggunakan container, kita bisa menggunakan grid, column, gutter, utilities, dan lain sebagainya. Lalu di sini juga ada konten. Kita bisa menggunakan typography. Typography itu adalah struktur dari teks, di mana teksnya itu ada H1 sampai H6. Semakin kecil nilainya, maka teksnya itu semakin besar. Dan di sini hanya ada H1 sampai H6 ya. Lalu selain typography, untuk kontennya ada image. Di sini kita ada pedoman penggunaan image. Kita bisa menambahkan image ke dalam aplikasi kita. Lalu ada table. Di sini kita bisa menggunakan table. Lalu ada figures. Figure ini fungsinya sama untuk menampilkan image. Lalu jika kita ingin membuat form, kita bisa ke bagian form. Nah, di sini ada beberapa form. Untuk dasarnya ada di form control. Nah, ini adalah form yang paling basic, paling dasar sekali. Nah, kita bisa menggunakan form ini ke dalam aplikasi kita, lalu kita manipulasi dan sesuaikan dengan keinginan kita. Lalu selain form basic ini, jika ingin menggunakan select, ini kita bisa menggunakan select ini. Lalu untuk form lainnya ada check, lalu radio button seperti ini ya. Ini untuk scriptnya nanti bisa diterapkan. Lalu untuk form lagi ada range, ada input group, lalu ada floating label, ada layout, dan ada validation. Ini untuk form. Nah, sekarang untuk komponen-komponennya itu
kita ada juga akordion. Akordion itu adalah jadi untuk menampilkan menu-menu seperti ini ya. Menu akordion seperti ini. Ini namanya akordion. Lalu ada alert. Alert itu untuk menampilkan alert seperti ini. Jadi di sini ada beberapa kategori. Ada primary yaitu warnanya biru, secondary warnanya agak keabu-abuan atau hitam ini ya. Lalu ini agak keabu-abuan. Lalu untuk success ini adalah warna hijau sebenarnya. Lalu untuk danger warna merah, warning kuning atau orange. Lalu info itu biasanya biru. Ini biru agak muda ya, berarti ini biru muda atau biru Tosca ya. Lalu untuk light itu putih, untuk dark itu gelap. Nah, ini untuk script penggunaan alertnya seperti ini. Lalu selain alert ada juga badge. Badge itu untuk memberikan label seperti ini ya. Label new seperti ini ya. Nah, ini untuk scriptnya. Di sini ada breadcrumb untuk penggunaannya seperti ini. Selain itu, di sini juga ada komponen button. Nah, ini nanti yang bakal sering kali kita gunakan yaitu button. Terlebih jika kita menggunakan tampilan form ke dalam halaman view kita. Lalu di sini ada jenis-jenis dari button, yaitu kita juga bisa menggunakan button group. Lalu chart ini juga penting, ini juga akan sering kita gunakan, terutama jika kita membuat halaman itu kebanyakan kita juga menggunakan yang namanya chart. Ada carousel, lalu ada close button, collapse. Kita juga bisa menggunakan drop down. Modal, ini modal itu adalah sebuah pop up. Ini juga sering sekali nanti kita gunakan, dimana kita nanti akan memunculkan pop up seperti ini. Ini untuk live demonya kita bisa klik button ini, nanti akan muncul pop up seperti ini. Nah, ini untuk scriptnya. Ini scriptnya bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan kita. Lalu di sini ada navbar atau menu ya, biasanya menu yang ada di atas ini. Di sini kan untuk di halaman dokumentasi dari Bootstrap ini ada home, doc, example, icon, themes, blog, dan lain sebagainya. Nah, untuk komponen navbar ini, komponen untuk membuat menu tersebut. Lalu selain itu kita ada canvas, lalu ada pagination, lalu placeholder, lalu di sini ada toss. Toss itu suatu alert yang muncul sekilas ya. Mungkin contohnya itu seperti ini. Jika kita live demonya ini, nah nanti akan muncul toss seperti ini. Atau selain toss yang mungkin nanti bisa kita gunakan adalah tooltip. Tooltip itu jadi ketika kita mengarahkan kursor kita ke suatu objek, itu nanti akan muncul pesan. Misalnya seperti ini. Nah, ini kursor kita arahkan ke button ini ya, nanti akan muncul tooltip seperti ini. Nah, ini juga nanti bisa kita gunakan. Lalu selain komponen, di sini ada helper. Ada banyak ya helper, kemudian di sini ada utilities. Kita bisa mengganti background, lalu kita bisa mengganti warna juga, membuat border juga bisa. Di sini ada bordernya. Lalu apalagi ya, di sini ada teks. Dan ini jika kita menggunakan teks, ini ada beberapa CSS. Oke, kita mungkin sambil praktek saja. Kita coba membuat sebuah menu ke dalam halaman overview kita ya. Nah, tadi untuk menu sendiri yaitu kita menggunakan yang namanya navbar. Kita ke komponen, yaitu kita ke navbar and tabs ini ya. Atau kita ke navbar saja, kita pakai yang navbar. Nah, ini ya yang lebih cocok, kita pakai navbar. Nah, ini untuk scriptnya kita kopikan saja, lalu kita ke halaman overview kita. Nah, di sini kita ke body ya. Nah, di sini kita pastekan saja di sini. Ini kita save. Nah, lalu kita coba reload
halaman browser kita. Kita refresh. Nah, ini navbarnya jadinya seperti ini ya. Oke, ini navbarnya kita setelah jadi ya. Jadi seperti ini. Nah, ini untuk menemuinya bisa kita ubah ya, bisa kita manipulasi. Nah, di sini ada menu home, ada link, drop down, dan menu disable. Nah, di sini untuk menu home-nya kita bisa mengubahnya di sini, kita bisa ganti teksnya apa, lalu untuk linknya nanti kita ubah juga di sini. Nah, ini untuk drop down-nya tidak jalan ya. Jika drop down-nya tidak jalan, berarti di sini ada yang kurang. Kita coba ke dokumentasinya, kita cek apakah masih ada yang kurang. Biasanya ini adalah JavaScript-nya ya. Nah, di sini di navbarnya ini tidak ada JavaScript, mungkin ke introduction ya. Introduction. Tadi kita hanya menerapkan CSS-nya saja. Nah, di sini ada JavaScript-nya. Ini untuk JavaScript-nya bisa kita kopikan juga. Kita ke overview kita. Untuk JavaScript biasanya ada di bagian bawah ya, tapi masih tetap di dalam body. Kita pastekan saja di sini. Kita save. Nah, sekarang kita coba apakah drop down-nya itu sudah berjalan apa belum. Kita kembali ke halaman overview, kita refresh. Sekarang kita klik drop down. Nah, sekarang sudah jalan ya. Di sini drop down-nya sudah jalan. Nah, ini bisa teman-teman ganti sesuai dengan keinginan teman-teman ya, untuk menunya apa saja. Oke, sekarang kita ke dokumentasi komponen nav-nya lagi ya. Ke komponen, ke nav. Nah, di sini kita lihat ada beberapa jenis nav. Nah, masih banyak ya. Nah, lalu di sini kita bisa memberikan warna ke nav kita ya, ke menu kita. Di sini ada, kita bisa memberikan warna gelap, dark, atau warna biru. Nah, untuk menggunakannya kita bisa menggunakan navbar dark, BG dark untuk yang warna hitam, atau kita bisa menggunakan navbar dark, BG-nya primary. Nah, kita coba saja ya. Nah, mungkin kita coba dark, lalu BG-nya dark juga ya. Kita save. Kita kembali ke halaman overview. Nah, di sini kita refresh. Nah, navbarnya itu berubah jadi dark. Mungkin kita coba primary. Backgroundnya kita ubah jadi primary ya. Primary itu berarti berwarna biru. Kita refresh. Nah, seperti ini. Mungkin untuk warna lainnya itu kita coba ada sukses nggak ya. Kita coba sukses. Kita save, kita refresh. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk backgroundnya ini kita bisa menggunakan, tadi kita telah menggunakan dark, lalu menggunakan primary, light, sekarang kita menggunakan success. Sebenarnya kita juga bisa lagi menggunakan warning, danger, secondary gitu ya. Nah, untuk navbarnya kita gunakan saja yang dark. Kita save, kita kembali ke overview kita. Nah, kita gunakan yang dark ini ya. Selanjutnya kita akan membuat halaman ini memiliki 3 buah chart secara horizontal ya. Jadi ada 3 buah chart di sini secara berdampingan. Lalu nanti di masing-masing chart nanti akan terdapat suatu image. Nah, langkah pertama kita akan membagi halaman ini menjadi 3 kolom terlebih dahulu. Sekarang kita kembali ke dokumentasi dari Bootstrap. Nah, di sini kita ke menu layout ya. Lalu kita pilih yang namanya, kita bisa menggunakan grid. Jadi grid ini dia bisa membagi halaman itu menjadi beberapa kolom. Nah, untuk contohnya di sini ada 3 kolom. Lalu selain grid, kita juga bisa menggunakan column. Nah, di sini dia juga bisa membagi halaman menjadi beberapa kolom. Nah, ini nanti sesuai dengan selera kita masing-masing ya. Nah, yang akan saya pakai adalah grid ya.
Karena kita lihat saja untuk scriptnya yang lebih simple, kita gunakan grid. Ini kita kopikan saja, lalu kita pastekan di halaman overview kita. Nah, sekarang kita ke halaman bawah ya, setelah kita memasukkan nav ini. Nah, jika kita bingung dia halaman akhirnya ada di mana, kita bisa mengarahkan ke tag awalnya ini ya. Ini namanya tag, kita arahkan sini, kita klik. Lalu di sini akan ada garis-garisnya. Lalu kita ikuti ke bawah. Nah, di sini ya, ini untuk nav penutupnya. Mungkin kita bisa letakkan saja di bawah paragraf ini ya. Kita enter, lalu kita pastekan di sini. Kita save. Kita kembali ke browsernya, kita refresh. Nah, di sini dia sudah terbagi menjadi 3 kolom. Mungkin untuk batasnya itu tidak terlalu kelihatan ya, karena di sini tidak ada paddingnya untuk memberi batas. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan chart. Kita ke komponen, kita pilih chart. Kita cari chart yang ada image-nya ya. Coba ya, atau kita coba yang ini saja ya. Kita gunakan chart yang image ini ya, yang bagian image. Nah, ini untuk scriptnya kita copy, lalu kita ke halaman overview kita. Nah, ini untuk text column-nya kita ganti dengan chart. Untuk semua kolomnya mungkin bisa kita ganti dengan script chart yang tadi kita copy ya. Nah, seperti itu. Kita save. Lalu kita ke browser kita, ke halaman overview, kita refresh. Nah, di sini untuk halaman browsernya sudah ada chartnya seperti ini. Mungkin untuk image-nya tidak terlihat ya. Kita coba cari referensi image-nya. Mungkin kita coba aja Naruto gitu ya. Kita cari referensinya. Nah, mungkin kita akan menggunakan image ini ya. Nah, di sini kita bisa kopikan URL-nya saja, atau kita bisa unduh image-nya ini dan kita simpan di dalam aplikasi kita. Mungkin ini bisa kita unduh, kita save image as. Lalu kita simpan di tempat aplikasi kita ya. Aplikasi kita itu ada di htdoc, toko buku. Nah, untuk image-nya kita letakkan di folder public ya. Jika teman-teman ingat kembali mengenai tutorial Cogniter di materi struktur folder dan environment, kita pernah membahas mengenai fungsi-fungsi dari masing-masing folder yang ada di Cogniter 4. Salah satunya adalah folder public, di mana untuk folder public ini berisi script atau image yang bisa diakses oleh user umum. Karena image-nya ini nanti dapat diakses oleh user umum, maka image ini kita simpan di folder public ya. Mungkin kita buat saja foldernya namanya img. Oke, kita save di sini. Kita save. Nah, sekarang kita kembali ke halaman overview kita. Di sini di image ini ada atribut source. Nah, untuk atribut source-nya ini kita isikan image-nya tadi. Oke, kita akses root. Nah, tadi image tersebut ada di folder public. Nah, di C4 folder public kita tidak perlu menuliskannya di dalam source-nya. Jadi kita tidak perlu menuliskan folder public seperti ini. Ini bisa kita lewati, kita langsung ke folder di mana image itu tersimpan. Tadi nama foldernya adalah img, lalu nama filenya adalah tadi nama filenya download.jpg ya. Download.jpg. Oke, kita save. Lalu kita ke halaman overview kita. Ini kita save, lalu kita ke halaman overview kita. Ini kita refresh. Nah, image-nya sudah muncul ya. Kita lakukan hal yang sama untuk dua chart yang lainnya.
Ini untuk source-nya kita kopikan saja. Lalu ini juga ya. Kita save, lalu kita refresh. Nah, kita sudah berhasil menambahkan image ke dalam aplikasi kita. Nah, di sini jika teman-teman lihat, di sini halamannya kurang rapi ya. Jadi ini terlalu mepet ke kanan dan kiri. Kita bisa bungkus halaman overview dan teksnya ini menggunakan yang namanya container. Nah, kita ke file overview.php. Tadi itu ada di sini ya. Nah, kita bisa buat saja div.container, enter. Lalu untuk div tutupnya kita cut, lalu kita masukkan setelah paragraf ini ya. Paste, save. Lalu kita coba refresh. Nah, seperti ini. Oke, kita telah belajar membuat halaman menggunakan Bootstrap sederhana. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu kita akan menerapkan template admin ke dalam aplikasi toko buku kita. Nah, untuk template admin yang akan kita gunakan adalah SB Admin, di mana sebelumnya saya sampaikan bahwa SB Admin ini telah menggunakan Bootstrap 5. Nah, silahkan teman-teman unduh template SB Admin di link ini ya. Nanti untuk linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Ini adalah halaman situs dari template SB Admin. Nah, di sini jika teman-teman sudah mengakses URL-nya tadi, kita akan masuk ke halaman SB Admin, lalu kita dapat klik button free download ini. Lalu kita tunggu proses downloadnya sampai selesai. Oke, jika koneksi teman-teman lancar, maka proses downloadnya tidak memakan waktu yang lama ya. Lalu kita buka template ini, kita klik kanan, kemudian show in folder. Lalu untuk template admin ini kita dapat ekstrak, yaitu klik kanan. Karena saya menggunakan 7-zip, jadi saya harus arahkan ke 7-zip lalu extract here. Nah, jika teman-teman menggunakan zip, ketika klik kanan, teman-teman bisa langsung ekstrak. Oke, proses ekstraknya sudah selesai. Ini foldernya ada di mana? Folder kita urutkan berdasarkan date modified. Ini ya, star SB admin Gea page. Nah, di sini di template SB Admin ini ada banyak sekali contoh halaman. Salah satu contohnya adalah halaman indeks ini. Nah, nanti kita akan menerapkan halaman indeks ini ke dalam aplikasi toko buku kita. Oke, ini kita minimize saja. Nah, dari template admin ini, file-file yang perlu kita kopikan dan kita masukkan ke dalam aplikasi toko buku kita, yaitu yang pertama adalah aset. Nah, untuk aset sendiri ini adalah berisi demo mengenai chartnya, lalu ada image-image-nya. Nah, kebetulan di sini tidak ada image. Lalu yang kedua adalah CSS. Di sini ada style.css, lalu yang ketiga adalah JavaScript-nya. Oke, untuk 3 file ini kita kopikan saja. Aset, CSS, dan JavaScript. Ini kita kopikan. Lalu kita ke folder aplikasi kita, yaitu toko buku. Lalu kita ke folder public ya. Di sini kita pastekan saja. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kita kembali ke template SB admin-nya. Lalu selanjutnya kita buka file index.html. Kita buka menggunakan, terserah teman-teman. Di sini saya menggunakan Notepad++. Ini kita buka. Nah, ini kita kopikan saja semua scriptnya ini ke dalam aplikasi kita. Kita Ctrl A, lalu kita Ctrl C untuk copy. Lalu kita ke aplikasi kita. Nah, di sini mungkin kita bisa buat file baru ya. Kita buat file baru, kita munculkan dulu sidebar-nya. Ctrl B, kita ke halaman view, kita klik kanan, lalu new file,
Mungkin untuk namanya adalah beranda.php. Enter. Nah, di sini kita pastekan saja di sini. Kita save. Nah, sekarang kita buat fungsi untuk menampilkan halaman beranda ini ya. Nah, mungkin untuk fungsinya bisa kita buat di controller home. Sekarang kita ke controller home, kita munculkan dulu sidebarnya, Ctrl B. Kita ke controller home. Lalu kita ke fungsi index saja ya. Kita akan menampilkan halamannya ini di fungsi index. Kita return, lalu kita akses halamannya yaitu beranda. Jangan lupa titik koma. Ingat, untuk mengakses halaman view kita tidak perlu menambahkan .php-nya di sini. Oh, ini masih kurang. Return view ya, return view beranda. Untuk fungsi coba dan coba 2 ini bisa kita hapus saja karena kita sudah tidak akan menggunakan kedua fungsi ini. Ini kemarin hanya untuk demo saja ya. Ini kita delete. Sekarang kita ke routes-nya. Nah, di routes kita sudah memiliki routing-nya ya. Routing untuk mengakses fungsi index di controller home. Nah, untuk routing-nya adalah route. Jadi, route ini berarti kita cukup mengakses base URL. Nah, untuk routing yang sudah tidak kita gunakan, kita bisa delete saja ya. Mungkin segini kita bisa delete sampai grup ini ya. Ini kita delete saja. Jadi di sini kita sisakan aja ada 2 routing. Kita save. Nah, sekarang kita ke halaman overview. Kita langsung ke route-nya ya. Kalau route berarti cukup base URL. Kita enter. Nah, ini untuk halaman SP admin, template adminnya sudah berhasil kita terapkan. Jadi cukup simpel ya untuk menerapkan template admin ke dalam proyek aplikasi kita. Mungkin untuk materi selanjutnya kita akan mencoba mempelajari yang mengenai templating parsial. Jadi kita akan membagi template admin yang sudah kita buat ini ke dalam beberapa file, di mana kita akan memisahkan untuk file top bar-nya itu sendiri, sidebar-nya sendiri, footer-nya sendiri, dan juga kontennya itu sendiri. Jadi untuk file template admin ini, di sini ada beberapa bagian. Yang paling atas ini itu namanya adalah top bar ya. Ini adalah namanya top bar. Yang sebelah kiri ini adalah namanya sidebar. Lalu untuk isinya ini, yang halaman berwarna putih ini adalah konten. Lalu di bawah konten itu ada yang namanya footer ya. Untuk materi kali ini cukup seru, dan pasti akan lebih seru lagi jika kita sudah mulai membahas mengenai templating parsial. Untuk materi review kali ini cukup sampai di sini. Semoga materi ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya mengenai templating parsial. Saya Ki Anup undur diri, dan salam coding.